Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hania Putri Permana dengan NIM 2405842. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari praktikum kelompok 3, yaitu mengenai listrik AC DC. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berupa rumusan masalah. Pertama, bagaimana perbandingan kekuatan cahaya lampu yang terhubung dalam rangkaian AC dan DC dalam rangkaian seri? Yang kedua, bagaimana arus listrik mengalir melalui rangkaian dua saklar hotel untuk menyalakan dan mematikan lampu? Yang ketiga, bagaimana cara kerja saklar tukar dalam mengontrol satu lampu dari dua lokasi? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara beda tegangan dan kuat arus pada lampu dalam rangkaian DC. Nah, berlanjut kita ke hipotesis, yaitu yang pertama, apa perbedaan kekuatan cahaya lampu ketika terhubung secara seri dibandingkan paralel? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui jenis penghantar dari pengukuran tegangan dan arus pada lampu DC. Yang ketiga, bagaimana cara menyalakan lampu di dua tempat berbeda. Dan yang terakhir, apa yang terjadi pada saklar tukar ketika digunakan untuk mengontrol lampu dari dua lokasi. Dan berikut beberapa tujuan dari praktikum listrik AC dan DC ini. Yang pertama, memahami pengaruh rangkaian seri dan paralel pada intensitas cahaya lampu AC. Yang kedua, mempelajari hubungan tegangan arus dalam rangkaian DC untuk menentukan jenis penghantar. Yang ketiga, merancang sistem instalasi lampu di tangga yang dapat dikontrol dari dua lokasi. Dan yang terakhir, memahami cara kerja saklar tukar untuk mengontrol lampu dari dua lokasi. Selanjutnya kita ke prosedur percobaan seri. Yang pertama, siapkan power supply, pastikan power terkalibrasi dengan baik. Benar-benar terkalibrasi maksudnya. Yang kedua, hubungkan power supply ke saklar lalu ke lampu. Yang ketiga, susun secara seri dengan ampere meter dengan menggunakan kabel penghubung. Nah, di sini kita menggunakan alat ampere meter dan juga voltmeter. Yang keempat, pastikan kutub yang dipasangkan sesuai. Dan yang kelima, setelah terbaca arusnya, lalu ambil data. Selanjutnya kita beralih ke prosedur percobaan pada rangkaian paralel. Sama saja untuk prosedur percobaannya seperti pada percobaan seri, namun yang dibedakan yaitu adalah rangkaiannya. Tentu saja rangkaian seri dan rangkaian paralel ini berbeda. Maka dalam prosedurnya sama saja, tetapi dalam rangkaiannya berbeda. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke SOP alat dan bahan percobaan. Untuk SOP-nya yaitu yang pertama, pastikan semua alat terkalibrasi seperti multitester, power supply, dan sebagainya. Dan yang kedua, pastikan kutub yang dipasangkan sesuai. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama ada voltmeter, yang kedua saklar, yang ketiga power supply, yang keempat ampere meter, dan yang terakhir adalah kabel penyambung. Nah, berikut ada data arus listrik dan beda potensial dari rangkaian seri. Selanjutnya ada data arus listrik dan beda potensial dari rangkaian paralel. Dan berikut adalah data arus listrik, beda potensial, dan hambatan beserta grafik dalam rangkaian paralel dan seri. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan, yaitu untuk menjawab hipotesis. Yang pertama, apa perbedaan kekuatan cahaya lampu ketika terhubung secara seri dibandingkan paralel? Jawabannya adalah ketika lampu terhubung secara seri, kekuatan cahaya lebih redup karena arus listrik yang mengalir melalui setiap lampu lebih kecil. Sebaliknya, ketika lampu terhubung secara paralel, kekuatan cahaya lebih terang karena setiap lampu menerima arus penuh dari sumber listrik. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui jenis penghantar dari pengukuran tegangan dan arus pada lampu DC? Yaitu caranya dengan menghitung resistensinya menggunakan ohm, yaitu rumusnya hambatan sama dengan tegangan dibagi arus.
yaitu dilambangkan dengan R itu resistensi, V-nya adalah tegangan, dan I-nya yaitu arus. Yang ketiga, bagaimana cara menyalakan lampu di dua tempat berbeda, yaitu dengan cara gunakan saklar tukar atau saklar hotel, pasang dua saklar tukar di lokasi berbeda, hubungkan ke lampu dan sumber tegangan, tekan salah satu saklar untuk menyalakan lampu, tekan yang lain untuk mematikannya. Dan yang terakhir, apa yang terjadi pada saklar tukar atau hotel ketika digunakan untuk mengontrol lampu dari dua lokasi? Yaitu saklar tukar tidak hanya menyala atau mati, mereka bertukar jalur aliran arus. Tekan satu saklar, arus mengalir dan lampu menyala. Tekan saklar lainnya, arus terputus dan lampu padam. Kesimpulan dari praktikum listrik AC/DC ini yaitu menunjukkan bahwa praktikum ini menunjukkan bahwa pemilihan konfigurasi rangkaian yaitu seri dengan paralel sangat mempengaruhi kinerja lampu, serta pentingnya penggunaan saklar tukar untuk kontrol lampu di berbagai lokasi. Dengan pemahaman yang tepat tentang hukum Ohm dan karakteristik rangkaian listrik, kita dapat merancang sistem pencahayaan yang efisien dan fungsional. Cukup sekian pembahasan mengenai praktikum listrik AC/DC dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan pada ucapan dan data yang dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.